Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel Islam Center. Dalam ajaran agama Islam, suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik dan sopan. Suami harus menghormati istri, memenuhi kebutuhan fisik dan emosionalnya, serta memberikan perlindungan dan pengamanan bagi istri. Selain itu, suami harus menjaga kesetiaannya pada istri, tidak berbuat curang atau mengkhianati. Suami juga harus memperlakukan istri secara baik. Suami juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga mereka. Suami harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan keluarga, termasuk memberikan tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Namun demikian, istri juga memiliki hak-hak dalam pernikahan. Istri berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan sopan dari suami, serta mendapatkan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berpartisipasi dalam keputusan keluarga. Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang suci antara suami dan istri yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan pengertian. Kedua pasangan harus saling memperhatikan dan memahami satu sama lain, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua pasangan dalam pernikahan harus saling menghargai dan saling mendukung untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Suami dan istri harus saling membantu dalam menghadapi tantangan kehidupan dan bersama-sama memperjuangkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Suami juga harus memberikan kebebasan kepada istri untuk menjalankan aktivitas sosial dan keagamaan, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak merugikan keluarga. Suami harus menghormati keputusan dan keinginan istri, serta tidak memaksa istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Jika terjadi perselisihan atau konflik antara suami dan istri, Islam menekankan pentingnya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik dan damai. Kedua pasangan harus saling mendengarkan dan mencari solusi bersama, serta menghindari perilaku yang merugikan dan melukai satu sama lain. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara suami dan istri, tetapi juga merupakan ikatan antara keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, suami dan istri harus berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan masyarakat, serta berkontribusi positif untuk masyarakat. Secara keseluruhan dalam ajaran agama Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan istri dengan baik dan sopan, serta memberikan perlindungan, nafkah, dan kebahagiaan kepada istri dan keluarga. Dalam pernikahan, kedua pasangan harus saling menghormati, saling mendukung, dan saling memperhatikan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik bersama-sama. Berikut ini 9 dosa suami kepada istri. Yang pertama adalah tidak memberikan nafkah. Tidak memberikan nafkah kepada keluarga, terutama istri dan anak, adalah pelanggaran serius dalam Islam. Dalam Islam, memberi nafkah adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berikanlah kepada wanita-wanita itu mas kawin sebagai pemberian dengan cara yang baik. Kemudian jika mereka dengan senang hati menyerahkan sebagian dari itu kepada kamu, maka makanlah pemberian itu dengan hati yang puas lagi lapang." Quran Surat An-Nisa ayat 4. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang diberi tanggung jawab lalu dia meninggalkannya, sedangkan dia dalam keadaan meremehkan, melainkan Allah akan meninggalkan dirinya pada suatu hari ketika dia membutuhkan pertolongan dan Allah tidak akan menolongnya." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, sebagai seorang suami penting untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah secara adil dan cukup kepada keluarga. Jika suami tidak memenuhi kewajiban ini, di akhirat kelak dia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut. 2. Tidak mengajarkan ilmu agama. Menurut ajaran agama Islam, sebagai seorang suami sebaiknya mengajarkan ilmu agama kepada istri. Hal ini karena Islam menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga
yang bertanggung jawab untuk membimbing keluarganya dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan para suami untuk mengajarkan ilmu agama kepada istri dan keluarganya. Beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istri kalian, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Aku mengajarkan kepada kalian bahwa jika seseorang memiliki istri yang baik dan dia mengajarkan kepadanya agama, maka itu akan menjadi pahala yang berlipat ganda." Hadis riwayat Ahmad. Suami wajib memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya siksa kubur dan api neraka dengan memberikan ilmu agama. Al-Quran Surat Al-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Oleh karena itu, sebaiknya suami memperhatikan dan membantu istri dalam memahami dan mempelajari agama Islam, serta memberikan pengajaran dan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, keluarga dapat hidup dalam ketaatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak sabar ke istri. Istri ialah partner hidup yang menjadi tempat untuk berbagi tentang apapun itu. Tetapi kerap kali pertikaian tidak bisa dihindari karena ketidaksamaan pendapat. Dosa besar untuk suami saat tidak sabar dalam menghadapi emosi istrinya. Bukannya menemukan jalan keluar, suami cuma bisa menumpahkan emosi pada sang istri. 4. Istri memberikan nafkah kepada suami tanpa alasan. Saat ini lebih banyak istri yang memutuskan untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga. Hal seperti ini tidak boleh dijadikan suatu alasan bagi suami untuk menyerahkan tanggung jawab nafkah kepada istrinya. Terutama bila suami cuma santai di rumah tanpa bekerja. Maka hal ini suami bisa dilaknat oleh Allah dan dicap sebagai suami tidak bertanggung jawab atas istrinya. 5. Berdosa bila suami membenci istri. Tiap hubungan rumah tangga tentu menginginkan suasana yang harmonis. Tetapi di kehidupan berumah tangga, pertengkaran sebagai hal yang wajar terjadi. Dosa suami pada istri yang selanjutnya ialah saat suami mempunyai rasa tidak suka kepada istri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan sampai seorang suami yang memiliki iman membenci istrinya yang beriman. Bila ia tidak menyukai satu akhlak darinya, ia tentu meridhoi akhlak lain darinya." Hadis riwayat Muslim. 6. Menyakiti atau melukai istri secara fisik. Jangankan pada hubungan suami istri, menyakiti sesama dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu dosa besar. Sebaiknya engkau memberikannya makan bila engkau makan, memberikannya baju bila engkau kenakan pakaian, tidak memukul muka, tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahkan oleh Syekh Albani. 7. Melukai hati istri. Dosa suami pada istri selanjutnya yaitu menyakiti hati sang istri. Orang-orang yang menyakiti mukmin lelaki dan mukmin wanita tanpa tindakan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka sudah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Azab ayat 84. 8. Tidak membantu pekerjaan istri. Dosa suami pada istri selanjutnya tidak membantu tugas rumah istri. Membantunya para suami terhadap pekerjaan istri, baik dalam mengurus anak atau pekerjaan rumah lainnya, istri akan merasa dihargai, dicintai, dan diperhatikan sehingga sang istri merasa berbahagia dan semakin bersyukur pada suaminya. 9. Menyebarkan rahasia ranjang pada orang lain dengan niat tidak bagus. Bila ada suami yang tanpa dosa bercerita rahasia ranjang bersama istrinya kepada orang lain, selain secara akal sehat ialah sebuah sikap yang tidak dapat diterima akal sehat dan dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya termasuk manusia paling jelek posisinya di sisi Allah di hari kiamat ialah lelaki yang menjamah istrinya kemudian ia sebarkan rahasia ranjangnya." Hadis riwayat Abi Syaibah, Ahmad dan Muslim.
Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.